Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya? Kabar kalian harusnya baik-baik aja ya selama di rumah ini. Nggak kerasa kita sebentar lagi akan memulai PD pada hari ini. Ya, sebelum kita mulai pertemuan doa kita pada hari ini, malah kita nyanyikan lagu Tiba Saatnya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjutkan persekutuan doa kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya antarkan. Ya Tuhan, ucap syukur karena atas berkat-Mu kami masih bisa melakukan persekutuan doa ini Tuhan meskipun di rumah kami masing-masing, dan kiranya Kau berkati kami dalam melaksanakan persekutuan doa ini agar sekiranya dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh Bapak Agus Triatso. Sebelum itu, marilah kita siapkan hati kita. Kita fokus pada Allah. Sebelumnya kita nyanyikan Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, raga hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
Hai remaja GKJ Wisma Padualam Rican Semarang yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi. Bagaimana keadaan kalian semuanya? Tentunya sehat semuanya ya. Baik, berjumpa lagi dengan saya di dalam persekutuan Komisi Remaja dengan tema evolusi. Kali ini kita akan belajar tentang proses penciptaan manusia, dan kita akan melihat dari sisi teologis, kemudian juga dari sisi ilmiah, lalu bagaimana sikap kita sebagai remaja, anak-anak Tuhan, menyikapi berbagai teori-teori tentang penciptaan, lalu dikaitkan dengan iman kekristenan kita. Nah, untuk itu, ada yang dikasih Tuhan, marilah kita bersama-sama memulai persekutuan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur ya Allah, karena Engkau memberikan waktu di mana kami untuk bersekutu. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendalami tentang penciptaan manusia. Kami ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kuasa ilahi, kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, dan kuasa Bapa di surga berkarya untuk menjadikan kami umat-Mu manusia. Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ada yang dikasih Tuhan, untuk mengawali pembahasan tentang evolusi ini, saya mengajak adik-adik semua untuk membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Kejadian 1, dimulai dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Mari kita simak bersama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Nah, demikianlah firman Tuhan. Ada yang dikasih Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-31. Lalu berbicara masalah evolusi. Ya, evolusi. Tentunya kita pernah mendengar dan mendapatkan pelajaran tentang evolusi. Saya masih ingat, itu ada di pelajaran IPA, atau lebih tepatnya di pelajaran biologi. Nah, ketika kita berbicara masalah evolusi, maka kita akan langsung pikiran kita tertuju kepada teori
Charles Darwin. Ya. Di dalam teori Charles Darwin, di sana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan itu dari makhluk yang kurang sempurna, lalu melalui sebuah proses ratusan tahun, akhirnya menjadi lebih baik lagi, dan menjadi lebih baik lagi. Maka jadilah manusia. Nah, kalau kita melihat teori Darwin yang kita terima melalui pelajaran-pelajaran di sekolah, kemudian di bacaan buku-buku ilmiah, ya, kita pasti tidak akan lepas dari gambar sosok makhluk yang dimulai sebelah kiri itu ada seperti kera, kemudian fisiknya menjadi lebih baik lagi, sampai ujungnya menjadi manusia yang sempurna. Dan itu tidak akan kita lupakan, ya, karena itu yang sering diajarkan kepada kita. Lalu kalau saya melihat bahwa teori Darwin yang dia nyatakan melalui buku Origin of the Species itu tahun 1859, maka sebetulnya teori Darwin itu bukan sebuah teori, karena belum pernah ada pembuktian. Jadi yang disampaikan Darwin itu adalah sebuah hipotesis, dan hipotesis itu bisa diterima ataupun bisa ditolak. Nah, lalu bagaimana kita menyikapinya? Apakah kita harus mengatakan kepada guru kita bahwa Pak, Bu, teori Darwin itu salah? Tentunya tidak semudah itu, karena ini adalah sebuah hipotesis, bisa diterima dan bisa ditolak. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi tentang penciptaan manusia? Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan ditanya, Tuhan menciptakan manusia, itu prosesnya seperti apa? Apakah Tuhan menciptakan tiba-tiba langsung berbentuk menjadi manusia Adam, lalu diambil tulang rusuknya menjadi manusia Hawa, ya, yang semuanya itu dibentuk dari debu tanah, kemudian diberikan hembusan nafas kehidupan? Atau Allah menciptakan manusia ini bermula dari bentuk yang menyerupai hewan, ya, taruhlah kita sebut saja kera gitu. Kemudian berjalannya waktu sampai ratusan tahun itu menyempurna. Nah, kalau teori Darwin kita anut dan kita yakini sebagai proses penciptaan manusia oleh Allah, maka akan sering manusia akan berkata bahwa wah, kita ini turunan dari kera begitu. Nah, tentunya ini sangat membuat kita bimbang. Nah, saya ingin mengajak adik-adik untuk melihat bahwa mempercayai, mengimani sesuatu itu tidak perlu kita melihat, ya. Terus pokoknya aku lihat dulu baru percaya. Kemudian ditanya kita, proses penciptaan manusia itu Allah membentuk, ya, dari tanah dihembuskan nafas kehidupan menjadi manusia. Buktinya mana? Ya, selama kita tidak melihat, kita nggak percaya gitu. Tetapi ada sebuah ilustrasi yang mengajak kita untuk melihat bahwa mengimani sesuatu itu tidak perlu melihat kok, ya. Jika adik-adik remaja ada yang sudah bisa mengendarai sepeda motor,
Maka ketika awal-awal sebelum belajar mengendarai sepeda motor, pasti akan membayangkan, kira-kira aku bisa atau tidak ya kalau mengendarai motor, kemudian bagaimana cara mengoperasikannya, lalu nanti kalau jalan itu nanti ada orang, ada mobil, ada beca, ada lain sebagainya. Nanti kalau tertabrak bagaimana? Pertanyaan ada di benak kita. Atau taruhlah kalau para pemuda sudah mulai belajar mengendarai mobil, aku bisa nggak ya? Pertanyaan itu terus, bahkan ketakutan-ketakutan itu muncul. Nanti kalau aku maju, mundur gimana? Belok gimana? Tetapi apa yang terjadi ketika kita mulai mencoba belajar mengendarai sepeda motor, kita mencoba mengendarai mobil, maka perlahan-lahan kita akan mengalami sebuah pengalaman, dan pengalaman itu terus membentuk kita dan menjadikan kita yakin, nah akhirnya aku bisa mengendarai motor, aku bisa mengendarai mobil dengan baik. Akhirnya ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan di awal mula itu akhirnya menjadi sirna. Nah, sama seperti kita meyakini sesuatu atas karya Allah, kita pasti bertanya-tanya, apa mungkin Tuhan menciptakan manusia dari tanah, mengembuskan nafas kehidupan, jadilah manusia? Tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi? Kita ada di dunia, ada saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita, bahkan di seluruh bumi ini. Tidak hanya manusia, ada makhluk yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan itulah wujud ciptaan Tuhan. Nah, lalu kembali ke teori Darwin tadi. Kalau kita ingat, yang paling tidak pernah kita lupakan juga adalah jerapah tadinya tingginya tidak terlalu tidak terlalu tinggi banget gitu ya, tapi karena dia ingin meraih makanannya ya, sampai terjadi sebuah proses, akhirnya generasi ke generasi berikutnya jadilah jerapah itu menjadi lebih tinggi. Nah, itu teori evolusi. Lalu bagaimana dengan kita menyikapi teori tersebut? Bisa benar, bisa salah, karena itu ternyata adalah sebuah hipotesis. Nah, lalu apa yang terjadi? Ada beberapa dokumen yang ditemukan di Babilonia, ya, tulisan kuno Babilonia dan di Mesir, bahwa itu jelas-jelas membantah teori evolusi dari Charles Darwin. Ya, karena tidak ada proses penciptaan manusia itu dimulai dari segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ya, kemudian kalau dikaitkan dengan firman Tuhan dari Kejadian 1 tadi, bahwa Allah menciptakan itu semuanya baik. Bahkan Allah menciptakan manusia yang adalah gambaran dirinya. Apakah Adam dulu berwujud seperti kera? Nah, ini kita harus mulai mulai berpikir ya, bagaimana teori secara ilmiah dikaitkan dengan iman kekristenan kita. Tetapi yang jelas tulisan kuno dari Babilonia dan Mesir itu sudah membantah itu. Kemudian berikutnya ada di dikasih Tuhan di dalam penemuan-penemuan kita melihat ada temuan-temuan manusia purba sudah banyak dibantah bahwa
oh ini ada rangka manusia purba. Ya, ternyata kebanyakan adalah ketika ditemukan rangka manusia itu, di sekitarnya juga ditemukan rangka-rangka binatang, hewan yang ternyata memang pada waktu itu adalah buruannya. Nah, lalu karena itu berserakan sampai ratusan tahun kemudian ditemukan oleh manusia di era sekarang ini, maka itu mulai digabung-gabungkan. Oh, ini ada tulang tubuhnya ya, kemudian ada rangka kepalanya, kemudian ini rahangnya. Nah, ternyata itu adalah kumpulan dari fosil-fosil yang dari manusia dan hewan-hewan yang sebetulnya tidak seluruhnya itu adalah rangka manusia purba, tetapi ada dari makhluk-makhluk lain yang juga berserakan di sekitar itu. Nah, itu semakin mempertegas bahwa tidak semua teori Darwin itu hipotesisnya itu bisa diterima. Nah, sekarang ini kita menyikapi dari sisi iman kekristenan kita. Ketika Allah mengatakan, aku akan menciptakan manusia sebagai gambaran dari diriku, maka ciptaan Allah dari hari pertama sampai hari terakhir itu semuanya baik. Bumi dijadikan baik, kehidupan dijadikan baik. Ya. Lalu kita meyakini yang mana? Tentunya kita akan meyakini bahwa Tuhan menciptakan manusia itu baik adanya. Bukan berarti hipotesis dari evolusi Darwin itu salah 100%. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan burung di udara, ikan di lautan, kemudian tumbuh-tumbuhan yang ada di daratan, apakah saat itu tiba-tiba Tuhan menciptakan ribuan spesies tanaman dalam waktu yang bersamaan? Ya. Tuhan bersabda bahwa menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman ada di daratan. Maka sebetulnya saat itu Tuhan sedang mengatakan kepada tanah, jadilah engkau media sarana tumbuhnya tanaman-tanaman, makhluk hidup yang bernama tumbuh-tumbuhan itu untuk hidup dari daratan, hidup subur, ya, dan sampai akhirnya tumbuhlah berbagai. Nah, ini yang menarik, bahwa kuasa Tuhan itu memungkinkan itu terjadi. Nah, lalu bagaimana dengan proses Adam dan Hawa ketika dia beranak pinak, kemudian terus berkembang biak, ya, sampailah kepada saat ini yang manusia di era sekarang ini. Tentunya kita melihat bahwa fosil-fosil yang ditemukan itu memiliki postur yang tinggi, besar gitu ya. Kemudian rata-rata usia hidup manusia-manusia sebelumnya itu adalah ratusan tahun. Di Alkitab juga dikatakan ada yang berusia 1700, kemudian turun lagi menjadi 100 dan seterusnya. Nah, itu juga termasuk sebuah evolusi. Dan evolusi itu yang terjadi sekarang ini adalah dari sesuatu yang baik, kita melihat pergerakannya menuju ke kurang baik. Dan itu terjadi di ilmu mutasi gen.
mutasi gen itu dari tahun ke tahun tidak menjadi lebih baik. Kalau ada mutasi gen, pasti mutasi gen itu akan menjadi lebih buruk gitu ya, tidak baik gitu. Nah, maka disinilah kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus yang selalu menyertai manusia sebagai gambaran wajahnya untuk memperbaiki bumi yang lama menjadi tidak baik tersebut. Nah, inilah proses kehidupan di mana manusia sebagai gambaran Allah dan ada Roh Kudus yang membimbing dan menyertai itu tetap memiliki kewajiban melestarikan bumi ini, termasuk melestarikan dan menjaga citra dirinya sendiri dan sesamanya. Karena kalau kita tidak memiliki Roh Kudus dan kita tidak mengandalkan kehadiran Allah, maka bumi ini akan menjadi rusak, diri kita akan menjadi rusak. Karena pada hakikatnya kita manusia adalah makhluk yang tidak sempurna, tetapi Allah yang menyempurnakan. Nah, ada yang dikasih Tuhan, tentunya melalui perenungan seperti ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan menciptakan makhluk, ya, bumi dan segala isinya melalui kuasanya, termasuk menciptakan manusia melalui Adam dan Hawa. Dan semua ciptaannya itu diciptakan baik. Lalu dengan perjalanan waktu, kita sebagai manusia ciptaannya memiliki tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya, termasuk menjaga diri kita sendiri. Melalui apa? Tentunya kita merawat diri kita supaya tidak sakit. Kita mandi, makan, memotong rambut, memotong kuku, makan makanan bergizi, makanan buah, sayur, dan lain sebagainya. Kemudian kita menjaga kebersihan lingkungan kita, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Kemudian tidak mencemari air, ya, dan sebagainya. Nah, tentunya inilah ada tanggung jawab sebagai ciptaan. Ciptaan Allah yang maha baik, ya, yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga untuk tetap baik. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini, virus corona ada di mana-mana. Ini juga menjadi satu implementasi iman kita, bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga kebersihan kita, menjaga iman kita, ya, dan bahkan kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain melalui protokol-protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, ketika kita memasuki tatanan normal yang baru, kita keluar rumah harus memakai masker, ya, kita rajin mencuci tangan, ya, bahkan ada yang bekerja dengan sebuah peralatan yang benar-benar ribet banget gitu ya. Apalagi teman-teman kita, saudara-saudara kita di dunia kesehatan, ya, yang mereka benar-benar sangat dirinya dari pengaruh virus. Nah, ada yang dikasih Tuhan, marilah kita belajar bahwa proses penciptaan yang dilakukan Allah itu bukan proses penciptaan yang biasa-biasa saja, tetapi Allah menciptakan manusia
segambar serupa dengan dirinya. Nah, inilah yang menjadi kekuatan iman kita, bahwa kita ini adalah manusia yang luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, bumi semakin tidak baik, kemudian perilaku manusia juga semakin tidak baik, maka tanggung jawab kita sebagai ciptaan adalah menjaga diri kita, menjaga sesama kita, menjaga lingkungan kita, menjaga bumi kita, supaya ciptaan Allah ini tapi sebuah ciptaan yang luar biasa. Nah, saya kira ini bisa menjadi pengingat bagi kita, remaja-remaja yang dikasih Tuhan, untuk berperan menjadi ciptaan yang tetap baik, sempurna, luar biasa, dan dikasih Tuhan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ada pokok doa yang harus kita doakan bersama. Saya akan pimpin doa kita. Yang pertama adalah remaja yang mencari sekolah atau kuliah, ya, pemuda yang mencari pekerjaan, jodoh, kemudian berdoa untuk bangsa, gereja, dan kesehatan, dan tentunya untuk kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur jika saat ini kami bersama-sama Engkau ingatkan menjadi ciptaan yang luar biasa. Kiranya Engkau memberkati kami, Tuhan, yang telah Engkau ciptakan untuk tetap menjaga, merawat semua karyamu di bumi ini, termasuk merawat diri kami dan sesama kami. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk memiliki ucapan syukur atas karya-Mu yang memampukan dan menjadikan kami sampai dengan saat ini. Tuhan selalu mengasihi kami dalam setiap perkara dan setiap hal kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami ingin menaikkan pokok doa kami. Kami berdoa untuk remaja dan pemuda GKJ Wisma Pandungan Merican, Tuhan. Di dalam pergumulannya mereka mencari sekolah yang baru, kampus yang baru. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih untuk pengalaman akademis yang sudah Tuhan pimpin sampai dengan saat ini. Dan biarlah mereka, Tuhan, boleh melalui tahapan yang lebih tinggi lagi untuk memasuki kehidupan kedewasaan. Berkati studi mereka, Tuhan. Mudahkanlah proses pencarian sekolah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, remaja, pemuda, Wisma Pandungan Merican, yang bergumul untuk mencari pekerjaan dan mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan memberkati satu persatu. Ajarkan mereka untuk berusaha, berharap pada Allah, dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang sudah disediakan Allah sebelumnya, pekerjaan dan pasangan hidup mereka. Tuhan memberkati setiap langkah mereka, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Indonesia tercinta ini. Kami tahu, Tuhan, saat ini seluruh bumi ini terdampak atas
sebuah virus yang menggemparkan, yaitu corona. Termasuk di Indonesia Tuhan, yang saat ini kondisinya masih di dalam berjuang untuk menghadapi pandemi virus ini. Kiranya Tuhan boleh bekerja melalui Roh-Mu yang kudus, agar bangsa kami ini Tuhan perlahan mulai terbebas dari masa pandemi ini, sehingga kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial, politik, dan pendidikan, kesehatan, serta lain-lainnya Tuhan boleh kembali berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan mukjizat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh masyarakat di negeri ini. Mampukanlah kami untuk kuat menghadapi situasi yang seperti ini. Berkatilah kami Tuhan, Indonesia tercinta ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, khususnya GKJ Wisma Panunggalan Prijan. Kiranya Tuhan memberikan berkat, pertumbuhan iman, dan penyertaan dalam setiap pelayanan yang dilakukan di GKJ Wisma Panunggalan Prijan Semarang ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong untuk Bapak Pendeta, majelis, pelayan-pelayan Tuhan lainnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan keluarga mereka untuk tetap teguh di dalam iman dan pelayanan mereka. Tuhan Yesus nantiasa memberkati. Dan kiranya jemaat-Mu Tuhan di GKJ Wisma Panunggalan Prijan ini boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk pelayanan Komisi Remaja. Kiranya Tuhan menolong memberkati di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak-Mu tetap memiliki kesempatan untuk bertumbuh melalui persekutuan, pemahaman Alkitab, dan melalui ibadah-ibadah lainnya Tuhan, meskipun harus dilakukan secara online. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami yang telah kami lakukan, jika kami menjadi ciptaan yang kurang bertanggung jawab. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa yang jauh dari sempurna ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, terima kasih untuk Pak Agus Triaso yang sudah membawakan firman untuk kami. Kiranya firman ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya teman-teman. Sebelum menutup persekutuan pada kali ini, kita nyanyikan Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi
Makasih teman-teman untuk persekutuannya hari ini. Tuhan memberkati. Kau